Pati, Jawa Tengah, sebuah kota yang biasanya tenang kini jadi pusat perhatian nasional. Demo besar-besaran pecah, awalnya dipicu rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%, tapi kini tuntutannya jauh lebih besar, bahkan meminta bupati mundur. Ayo teman-teman kita nyanyi bareng-bareng. Turun, turun, turun Sudewo, turun Sudewo sekarang juga. Semua berawal dari kebijakan Pemkab Pati menaikkan PBB P2 sampai 250%. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama para camat dan perangkat desa. Pemerintah daerah beralasan kenaikan ini untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Tapi di mata warga, kebijakan ini terlalu memberatkan, apalagi dilakukan di tengah ekonomi yang belum pulih. Protes mulai muncul sejak akhir Juni. Warga, petani, pedagang, hingga tokoh masyarakat mulai bersatu. Dari unjuk rasa kecil di desa, eskalasinya membesar hingga puncaknya terjadi pada 13 Agustus. Tapi, meski kebijakan pajak ini akhirnya dibatalkan, warga tetap turun ke jalan. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Jawabannya, karena masalahnya bukan cuma soal pajak. Warga mengajukan 5 tuntutan resmi. Pertama, meminta Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Kedua, menolak kebijakan 5 hari sekolah. Ketiga, menolak renovasi alun-alun Pati senilai 2 miliar. Keempat, melindungi Masjid Agung Pati agar tidak dibongkar. Dan kelima, membatalkan proyek Videotron senilai 1,39 miliar. Aksi ini tidak hanya terkonsentrasi di depan pendopo Bupati. Massa juga bergerak ke DPRD, menuntut rapat paripurna membahas desakan mundur Bupati. Dengan massa sebesar ini, pengamanan harus ekstra ketat. Diperkirakan ada 100.000 warga yang turun ke jalan. Untuk mengamankan aksi, 2.684 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 14 Polres di wilayah Polda Jateng, TNI, dan instansi lainnya. Polisi menekankan pendekatan humanis, menghindari tindakan represif, sambil menyiapkan rekayasa, lalu lintas, dan tim medis. Di alun-alun itu nanti tidak ada kendaraan roda 2, roda 4 yang bisa masuk, karena itu akan digunakan murni untuk massa yang menyampaikan pendapat. Bagi warga, ini soal harga diri dan hak suara. Banyak yang merasa pemerintah daerah tidak mendengar aspirasi masyarakat sebelum membuat kebijakan. Di sisi lain, Bupati Sudewo menyatakan siap berdialog, namun menegaskan sebagian kebijakan yang ditolak warga punya tujuan jangka panjang. Tapi di lapangan tensi tetap tinggi. DPRD Pati kini dihadapkan pada tekanan besar untuk menindaklanjuti tuntutan warga dalam sidang paripurna. Kisah di Pati ini mengingatkan kita bahwa keputusan pemerintah daerah sekecil apapun bisa memicu gelombang besar kalau dianggap tidak adil. Kini bola ada di tangan DPRD dan Bupati, apakah akan ada langkah nyata atau hanya janji-janji politik? Satu hal yang pasti, demo besar ini membuktikan bahwa suara rakyat di Pati masih lantang dan tidak bisa diabaikan. Kalau kamu warga Pati atau pernah mengalami kebijakan daerah yang memberatkan, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru.